Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 105. Sebelum mulai, kepada teman-teman mungkin yang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan kisah Safa dengan Rafael, harap sabar ya. Nanti insya Allah ada season 4-nya. Sekarang ini fokus pada Akil dulu ya, gantian. Karena dari anak-anak Alika tinggal Akil nih yang belum juga dibahas. Sabar ya, nanti ada bagiannya untuk Safa dan Rafael insya Allah di season 4. Mohon maaf ya, harap sabar menunggu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 105. Fiona, kalau kamu nggak sibuk, saya mau undang kamu untuk makan-makan di rumah saya bersama keluarga saya besok siang. Itu pun kalau kamu berkenan. Gadis itu mengucek matanya beberapa kali berharap jika apa yang ia lihat itu tidak salah. Ia sampai meminta Elisa untuk membaca ulang pesan dari Safa itu. Lo mau dateng? Jadi beneran gue diundang makan di sana? Tanya Fiona tidak percaya. Lo nggak percaya gue bisa baca? Wah, Fiona sampai berteriak girang. Ada saja jalannya untuk lebih dekat dengan Akil. Fiona berpikir jika semua ini pertanda jika semesta saja mendukung niat Fiona untuk mendekati Akil. Namun ini baru langkah awal. Yang jelas di depan sana masih banyak rintangan yang akan menghadang. Apalagi dari keluarga Fiona. Orang tuanya tidak akan dengan mudah memberikan restu. Apalagi saat tahu kondisi Akil seperti apa. Fiona adalah sosok keras kepala. Namun ia pekerja keras. Ia juga pasti akan bekerja keras untuk bisa mendapatkan restu dan juga mendapatkan Akil tentunya. Seneng banget lu kayaknya, cibir Elisa. Jelas dong, gue mau ketemu keluarga besar calon laki gue. Duh, belum tentu juga Akil mau sama lu. Dia itu sukanya uhti, yang bajunya tertutup, gak kayak lu, yang suka pamer paha sama dada. Sekarang gue gak kayak gitu. Lihat aja nanti. Fiona langsung melongos masuk ke ruang ganti. Elisa hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Fiona. Satu sisi, Elisa senang jika Fiona memilih lelaki yang baik. Tapi di sisi lain ia takut Fiona kembali patah hati. Jika Fiona patah hati untuk kali ini, sudah dipastikan lebih dalam rasa sakitnya daripada patah hati yang sebelumnya. Gue harap dia emang jodoh lu. Gue ngeri cuman bayangin gimana nanti reaksi orang tua lu. Semoga aja mereka bisa nerima. Fiona belum berpikir sampai ke situ. Karena ia juga pasti memiliki cara lain nantinya untuk bisa meluluhkan hati orang tuanya agar mau merestui. Ayah, Bayi kan lagi ngerjain tugas sekolah. Ibu, ayah jahil. Bayi memasang wajah kesal karena sang ayah mengganggunya yang sedang fokus menempelkan biji-bijian ke dalam kertas yang sudah ada sketsa gajah. Emang ayah gangguin bayi ya? Saud matiin sambil menahan tawanya melihat wajah mengemaskan bayi. Iya, ayah tiupin telinga bayi dari tadi. Jawabnya dengan kening berkerut dan bibir mengerucut. Bayi panggil ibu tadi, tanya Hana yang keluar dari ruang kerjanya dengan membawa pensil di tangannya. Ia memang sedang mengerjakan desain kafe yang akan dibuka tahun depan. Ini memang hari libur, namun Hana hanya mengerjakan sedikit lagi tugasnya itu agar nanti bisa santai saat acara makan-makan bersama keluarganya. Bu, ayah gangguin bayi terus dari tadi. Bayi merengek.
Ia terkadang datang manjanya, tapi anak seusianya memang wajar jika ia bersikap manja pada orang tuanya. Ayah pasti lagi bosan ya, makanya anaknya dijahilin. Hana memicingkan mata, menatap Matiin yang tersenyum lebar. Matiin memang tidak memiliki kegiatan apapun saat ini. Berbeda dengan Hana yang masih membawa pekerjaan ke rumah. Matiin selalu menyelesaikan pekerjaannya tanpa membawanya ke rumah. Kalau gitu, ayah jahilin ibu aja gimana? Matiin menarik turunkan alis, membuat Hana geleng-geleng kepala. Mending mandi aja sana. Bentar lagi kita berangkat ke rumah Umi kan? Ayah udah mandi dari tadi. Ibu yang belum mandi. Iya kan, Bay? Iya, ibu aja masih pakai baju tidur. Hana menunduk melihat bajunya sendiri. Setelah selesai sarapan tadi, ia memang langsung ke ruang kerjanya. Rencana mereka akan ke rumah Alika karena harus belanja lebih dulu untuk acara makan-makan besok. Ya udah, ibu mandi duluan. Ayah jangan jahilin anaknya, nanti tugasnya nggak selesai-selesai lagi. Masalahnya, anak ayah ini bikin gemes tau. Bayi makin besar, makin ganteng mirip ayah. Matiin mengacak puncak kepala bayi dengan gemas. Gemes sih gemes ya, tapi jangan digangguin terus. Hana menegur sebelum kembali ke ruang kerjanya untuk membereskan sisa pekerjaan sebelum nanti lanjut mandi dan berangkat. Mau ayah bantuin gak? Tanya Matiin. Ini tugas sekolah Bay. Bay bisa sendiri. Kalau gak bisa, Bay baru minta tolong ayah. Matiin tersenyum mendengar ucapan Bay. Beginilah sikap random anaknya. Kadang-kadang bisa manja, kadang juga terlihat seperti orang dewasa. Terdengar suara bel. Matiin dengan cepat bangkit untuk membuka pintu sebelum tadi meminta Bay untuk pindah ke ruang keluarga. Tubuh lelaki itu langsung kaku saat sosok yang berdiri sambil dipegangi oleh paman dan bibinya Matiin. Matiin tidak langsung menjawab. Rasanya masih seperti mimpi baginya. Meski kini sudah terlihat keriput dengan rambut yang memutih, namun Matiin masih mengenali sosok itu. Sosok wanita yang mengandung dan melahirkannya, tapi tidak merawatnya. Baru saat pundaknya ditepuk oleh sang paman, Matiin tersadar dari lamunannya. Melihat kondisi sang ibu yang terlihat lemah, Matiin lebih dulu mempersilakan untuk masuk. Banyak pertanyaan yang bersarang di benak Matiin, tapi entah kenapa ia tidak bisa bicara, mulutnya seolah terkunci. Berbeda saat dulu ia kembali bertemu ayahnya. Matiin langsung berhambur memeluk ayahnya itu. Namun ada rasa yang berbeda saat Matiin melihat ibunya. Saya ambilkan dulu minum. Des, apa Matiin marah? Dengan suara bergetar, wanita parubaya itu bertanya pada mantan adik iparnya itu. Matiin bukan orang yang kayak gitu teh. Mungkin Matiin masih kaget, jawab Bu Desi. Matiin tidak langsung membuatkan minum. Ia berdiri saja sambil berpegangan di sisi meja. Lututnya terasa lemas. Air mata lelaki itu menyeruak keluar tanpa dikomando. Bahkan isak tangisnya itu kini terdengar. Mas, Matiin dengan cepat menghapus kasar air matanya saat mendengar suara Hana. Siapa yang datang, Mas? Mang Edi, Bi Desi, dan Matiin menggantungkan ucapannya membuat Hana semakin penasaran. Dan siapa? Hana mengelus lengan Matiin saat melihat air mata suami yang tidak biasa. Ibu, dahi Hana berkerut mendengar itu. Ibu? Ibu siapa, Mas? Matiin tidak menjawab membuat Hana menyadari siapa yang dimaksud oleh suaminya. Hana tahu bagaimana perasaan Matiin saat ini. Ada rasa bahagia, namun juga kecewa.
Kecewa karena sang ibu meninggalkannya demi bersama dengan lelaki idaman lain. Jika semua itu tidak terjadi, Matiin akan mendapatkan kasih sayang lengkap dari ayah dan ibunya. Tapi apa gunanya menyesali, karena semua tidak bisa diputar ulang. Sekarang Matiin juga mendapatkan limpahan kasih sayang dari ayahnya, ibu sambungnya, dan juga mertua yang sangat menyayanginya. Hana langsung memeluk tubuh bergetar suaminya itu, mengelus lembut punggung Matiin. Tujuannya tahu lebih setelah Matiin bertemu dengan ayahnya, sudah 7 tahun lamanya. Kini taksi membawa wanita yang sudah melahirkan Matiin itu kembali. Kalau nggak bisa, biar aku aja yang nemuin ibu, bisik Hana setelah Matiin lebih tenang. Tidak bagus memang jika Matiin seperti ini, namun ia manusia biasa yang terkadang tidak bisa mengontrol perasaannya sendiri, seperti apa yang saat ini dirasakannya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.